Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman pecinta lobster tawar dimanapun kalian berada? Jumpa kembali ya dengan channel Full Lobster yang akan membahas tentang serba-serbi budidaya lobster air tawar tentunya. Oke teman-teman, mohon maaf ya karena Full Lobster sangat jarang sekali ya sekarang untuk update karena kesibukan kemitraan kami ya. Oke teman-teman, sebelum kami lanjutkan videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, jangan lupa di like dan di komen tentunya. Siapa tahu kita dapat sharing-sharing tentang ilmu budidaya lobster air tawar teman. Karena subscribe itu gratis ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan membahas tentang apa ya teman-teman ya? Tentunya tentang cara budidaya lobster air tawar teman-teman ya. Jadi kita akan membahas ini ya, tahapan-tahapan tentang serba-serbi budidaya lobster air tawar ya teman-teman ya tentunya. Oke teman-teman, jadi untuk cara budidaya lobster air tawar yang pertama ya, kita harus memahami karakteristik dari lobster air tawar tentunya. Nah ini. Oh ya, sebelum saya lanjutkan jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya teman-teman ya. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, percaya saya. Oke teman-teman, jadi lobster air tawar itu adalah jenis lobster yang memiliki ketahanan hidup yang tinggi ya. Jadi bayangkan saja nih ya, lobster ini mampu hidup dimanapun asalkan ada air yang mengalir serta tempat berlindung ya. Bisa bertahan hidup selama 8 jam pada hari tanpa air, dan bahkan jika pengiriman lobster air tawar ya hidup tanpa air bisa sampai 2-3 hari ya, namun dengan syarat packingnya khusus untuk pengiriman jarak jauh ya. Jadi pengiriman jarak jauh itu harus pakai styrofoam, lalu di treatment ya, ada pendinginnya juga ya untuk oksigennya ya, agar lobster bisa bertahan di segala cuaca ya teman-teman ya, karena packingnya khusus ya, menggunakan styrofoam. Baik teman-teman, jadi ada beberapa alasan ya, banyak orang tertarik ya membudidayakannya karena memiliki ketahanan hidup yang baik dan memiliki cita rasa yang lezat tentunya ya, dan kandungan gizi di dalamnya juga sangat banyak teman-teman ya. Harga jual dari lobster air tawar juga cukup tinggi ya, bergantung dari besarnya ukurannya. Dengan kata lain, pasar masih sangat terbuka lebar ya. Nih bagi teman-teman yang masih belum memikirkan lah ya untuk memulai budidaya lobster tawar, maka saat yang tepat itu adalah memulai dengan sekarang juga ya. Karena untuk perikanan air tawar itu yang paling tinggi adalah lobster air tawar teman-teman ya. Bukan ikan gurame, bukan ikan lele ataupun ikan-ikan lainnya ya, tapi dari air tawar yaitu adalah lobster air tawar tentunya ya. Begitu teman-teman. Nah, jika kalian nih salah satu pecinta lobster ya, suka makan nih, ada baiknya mencoba membudidayakannya ya, dengan cara membudidayakannya sendiri ya. Selain bisa menikmati lobster air tawar dengan gratis tentunya, kalian juga bisa mendapatkan untung dari usaha budidaya lobster air tawar tentunya ya. Gitu teman-teman. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara membudidayakannya? Nah, jadi cara budidaya lobster tawar ya, kami bagi menjadi beberapa bagian, yakni yang pertama yaitu pemijahan ya,
atau perkawinan, karantina indukan bertelur, lalu ada pembenihan dan pembesaran lobster air tawar ya. Lalu yang kedua, kalian bisa mempersiapkan tempat budidayanya seperti kolam terpal atau kolam semen ya, kolam beton, kolam fiber atau kolam tanah dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah usaha pemijahan ya, perkawinannya seperti yang saya bahas tadi yang di poin pertama ya. Lalu yang ketiga, yang keempat yaitu usaha pembenihan. Nah, dari perkawinan pasti kita dapat menghasilkan indukan yang sedang bertelur, teman-teman. Nah, dari indukan bertelur tujuannya adalah untuk menetaskan telurnya atau menetaskan benih-benihnya ya, teman-teman ya. Lalu yang kelima ya, selanjutnya yang kelima adalah usaha pembesaran, teman-teman ya. Jadi dari bibit tentunya kita besarkan untuk kita dapat panen ya. Jadi pertama itu kita bisa panen bibitnya ya. Tapi kalau kita ingin profit yang lebih besar, kita bisa membesarkannya hingga ukuran konsumsi. Ukuran konsumsi itu berapa senti, Mas? Tentunya ukuran konsumsi yang sekarang banyak di pasaran itu mulai dari size 4 inch, teman-teman ya. Berapa itu size 4 inch? Size 4 inch itu sekitar 10 sampai 13 cm ya, teman-teman ya. 13 sentian lah ya. Gitu. Lalu selanjutnya ya, yang keenam ya, kita harus mengetahui nih pertumbuhan lobster air tawar ya, jenis Chara quadricarinatus masuk dalam kategori cepat, teman-teman. Jadi yang saya pegang ini adalah jenis Chara quadricarinatus atau yang kita kenal dengan sebutan red claw. Kenapa disebut dengan red claw, Mas? Red claw itu artinya adalah si capit merah, teman-teman ya. Kalau kita lihat ya, dicapit ujungnya itu ada warna merah. Itu adalah ciri-ciri lobster air tawar jantan, teman-teman. Gitu ya. Mama, apa ini? Apa, Dek? Mama, apa itu? Ini Abi lagi jelasin lobster air tawar. Oh, gitu. Iya dong. Ya, mohon maaf ya teman-teman ya. Ini ada si kecil lagi ingin tahu juga nih lobster air tawar. Gitu. Atau ini? Iya, ini lobster air tawar nih. Iya dong. Nah, ini teman-teman, ini adalah jantan ya. Capitnya ada merahnya ya, Dek ya. Oke teman-teman, ini adalah pembahasan cara budidaya lobster tawar yang pertama ya. Saya akan lanjutkan besok ya, jika saya membuat video lagi. Terima kasih yang udah nonton di episode yang pertama dari cara budidaya lobster tawar. Jangan lupa klik tombol subscribe, teman-teman. Jangan lupa di like dan di komen tentunya, siapa tahu kita dapat sharing-sharing ilmu tentang budidaya lobster air tawar ya. Kita akan lanjutkan besok ya untuk pembahasan cara budidaya lobster air tawar. Jadi saya akan memberikan tips dan trik gratis, teman-teman ya, untuk kalian. Namun jika kalian serius nih dalam budidaya lobster air tawar, silakan dapat menghubungi nomor admin Full Lobster ya, yang ada di deskripsi. Kami akan memberikan panduan ya dan pelatihan tentang budidaya lobster air tawar, tentunya dengan file khusus ya, yang tidak kami share di publik gitu ya, teman-teman ya. Oke, terima kasih yang udah nonton video dari Full Lobster. Terus dukung Full Lobster untuk menjadi pelopor budidaya lobster air tawar di Indonesia dengan cara klik tombol subscribe, like, dan di komen tentunya. Siapa tahu kita dapat sharing-sharing ilmu tentang budidaya lobster air tawar. Oke, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.
Thank you guys.